roadmap GSJA ya, roadmap 25 di tahun 2043 ya. Kita akan menjadi leading church di tahun 2043. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita menjadi gereja yang terdepan? Ya, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang terdepan? Dan gereja itu kan berarti kan GSJA secara nasional begitu, yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di bawah DKMD 2 Jatim, di daerah 2 Jatim. Kita rindu gereja yang ada di 2 Jatim itu semuanya juga menjadi gereja yang terdepan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi gereja yang terdepan? Oke, nanti slide-nya menyusul mengikuti ya. Oke, masih ada kendala? OTW, oke, baik ya. Sambil nunggu OTW kita jalan terus ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, bagaimana kita menjadi gereja yang terdepan? Pertanyaannya, dan itu menjadi kerinduan kita bersama sebagai jemaat GSJA, dan tentunya teman-teman ini semuanya sebagai para tim leader ya. Benar ya? Ini semua pada tim leader, ketua-ketua kaum muda di gereja lokal setempat yang ada di 2 Jatim. Dan teman-teman diharapkan melalui teman-teman yang akan menggerakkan gereja lokal setempat di mana teman-teman bergereja begitu ya. Karena pekerjaan untuk menjangkau dan memuridkan itu dimulai dari para pemimpin yang punya hati itu. Kalau pemimpinnya tidak punya hati ini, nanti bagaimana kita akan mendukung program roadmapnya GSJA untuk menjadi leading church? Dan yang harus kita lakukan adalah kita perlu menjangkau dan memuridkan pemimpin masa depan. Oke, sama-sama bilang coba ya, 1, 2, 3. Menjangkau dan memuridkan pemimpin masa depan. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. Menjangkau dan memuridkan pemimpin masa depan ya. Dan itu dimulai dari teman-teman yang hadir hari ini. Oke, teman-teman tuh kami rindu teman-teman juga punya hati untuk menjangkau dan memuridkan generasi ini. Oke, ayatnya di dalam Amsal 22 ayat 6 ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di Amsal 22 ayat 6. Jadi kita punya hati yang sama, kita punya kerinduan yang sama untuk generasi ini, supaya generasi ini tuh menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka identitas kita adalah Tuhan memberikan perintahnya bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan itu harusnya menjadi tugas tanggung jawab kita bersama ya, bukan cuma pendeta gitu ya, tapi itu juga menjadi bagian saya gitu ya. Coba bilang, itu bukan cuma tugas pendeta, tapi itu bagian saya. Ya, itu bagian saya. Oke ya. Nah, kita perlu melihat bahwa begini ya. Terus lanjut. Next slide, terus ya. Oke, nah ini teman-teman ya, kita perlu melihat begini ya. Ini dominasi penduduk di Indonesia di tahun 2020 ya sih. Oke. Nah, ini hasil surveinya adalah begini. Dominasi penduduk Indonesia Gen Z itu 27,94%, generasi milenial itu 25,87%, Gen X itu 21,88%, Baby Boomer 11,56%, Post Gen Z itu 10,88%, Pre-Boomer 1,87%. Nah, kalau kita melihat ya statistiknya, kalau teman-teman perhatikan ya, ini total penduduk ya. Jadi gini, badan pusat ini diambil dari Badan Pusat Statistik yang telah merilis sensus ini di tahun 2020. Nah, dari hasil ini, jumlah penduduk Indonesia kalau teman-teman perhatikan, dari total penduduk Indonesia sejumlah 270,2 juta jiwa. Oke. Dari jumlah 270,2 juta jiwa, kalau teman-teman perhatikan, mana yang jumlahnya yang paling banyak, yang mendominasi? Gen Z ya, betul ya. Berapa jumlahnya? Berapa persen? 27,94% ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita melihat jumlahnya itu kira-kira kurang lebih 104 juta jiwa. Wow. Jumlahnya banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Dan ini tersebar
di seluruh Indonesia. Dan ini tersebar di daerah di mana tempat kalian juga ada, begitu ya. Jadi ini menjadi perhatian dan ini harusnya menjadi hatinya kita bersama untuk melihat bahwa ternyata banyak sekali tuayannya, banyak sekali yang kita perlu jangkau. Nah kalau ya, jadi mereka adalah orang-orang Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat bahwa apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekuatan bagi orang-orang Gen Z itu ya, ini kalau kita lihat bahwa mereka punya begitu banyak hal yang sangat kita bisa menjadi modal dalam pelayanan di tempat kita, di masing-masing kita, di masing-masing gereja kita, di masing gereja-gereja lokal, bahwa orang-orang Gen Z ini pengetahuannya mereka luas karena mudah akses informasi, betul ya. Jadi adaptif sekali dengan informasi, dengan digital gitu ya. Terbuka dengan perkembangan yang ada, mempunyai motivasi yang tinggi, mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking, cenderung lebih toleran karena terbuka terhadap segala sesuatu, tidak cepat berpuas diri, mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Wow, lihat. Kalau kita bisa jangkau generasi ini, maka gereja pasti akan berdampak, betul ya? Pengaruhnya kepada gereja itu sangat besar. Bagaimana orang-orang ini kalau kita layani, kita jangkau, dan mereka punya hati yang keinginan untuk terus berkembang, maka mereka tidak mudah berpuas diri. Mereka akan terus melakukan apa yang jadi amanat agung ya, dan itu dimulai dari kita ya. Nah, teman-teman kalau kita menjangkau ini di Gen Z itu, kalau kita lihat di usianya ya, di usia itu yang kira-kira di usia 14 sampai 29 tahun ya, kurang lebih ya, di kisaran situ. Nah kalau teman-teman tahu, berarti di usia segitu tuh mereka kebanyakan ada di kampus gitu ya, ada di sekolah, ada juga di kampus begitu ya. Nah tetapi kalau teman-teman lihat, dan ini kita yang perlu melihat bahwa waktu kita menjangkau kampus, kita akan mengubah dunia. Kenapa begitu? Nah, mari kita akan lihat bersama-sama ya, kita akan belajar bersama-sama. Kai Alpha, kami dari Kai Alpha Indonesia, kami rindu ya, ini bisa menolong saudara, teman-teman semua, rekan-rekan pelayanan di gereja lokal. Kita perlu penginjilan dan pemuritan mahasiswa, sehingga 10 tahun ke depan, mulai dari sekarang gereja saudara dipenuhi dengan pemimpin masyarakat. Wow. Rindu? Rindu? 10 tahun ke depan gereja saudara dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin masyarakat. Orang-orang yang punya hati dan mereka menjangkau banyak generasi di bagiannya mereka masing-masing. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, hanya 1% dari populasi dunia yang kuliah ya. Dari jumlah penduduk di dunia, hanya 1% yang kuliah. Tapi yang kuliah ini adalah orang-orang pembuat kebijakan, pembuat keputusan, betul? Mereka bisa jadi waktu selesai lulus kuliah, mereka bisa jadi CEO, waduh. Mereka bisa jadi dokter, mereka bisa pembuat kebijakan, dan peraturan hukum, pejabat pemerintahan, hakim, guru, dan pelatih. Dan semuanya mereka dibentuk dan mereka ada di dalam komunitas di kampus-kampus. Ya, saya mau tanya teman-teman di sini, teman-teman yang sedang kuliah ada berapa orang? Oke. Ya, oke, cukup banyak ya. Puji Tuhan ya. Teman-teman yang SMA boleh angkat tangan? Maksudnya ngajar SMA gitu. Ya. Oke ya. Yang SMA pasti akan kuliah begitu loh ya. Artinya kesempatan kita bisa menjangkau kampus itu sangat besar, dan itu dimulai dari kita semua para pemimpinnya. Nah, orang-orang yang akan memimpin dunia itu semuanya ada di kampus. Betul? Presiden Jokowi itu ada kuliah, dan dia bayangkan kalau waktu itu Presiden Jokowi ada yang jangkau. Wah, ya kan? Pasti pemimpin kita adalah orang yang takut akan Tuhan ya. Betul nggak? Jadi kalau kita fokusnya kepada memimpin dunia, orang-orang yang punya yang bisa mengambil keputusan-keputusan itu ada di kampus-kampus. Makanya kita perlu memberi perhatian di sini nih untuk menjangkau mereka.
melihat bahwa 10 tahun ke depan gereja saya akan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin masyarakat. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang akan mewujud nyatakannya. Tapi itu dimulai dari hati yang rindu untuk bekerja sama dengan Roh Kudus gitu ya. Nah, saudara, ladang misi yang strategis ya, nih tercatat begini ya. Ada sekitar ada tercatat sekitar 9.967.489 Masehi. Ketuaan gitu ya. Mahasiswa, dan mereka ada di 4.416 perguruan tinggi di Indonesia. Ini data di tahun 2025. Di tahun 2026 pasti bertambah, betul? Jumlahnya pasti banyak. Nah, ini menjadi kerinduan kita. Kayak Alpha rindu bahwa teman-teman juga punya hati yang sama kerinduannya, karena di kampus-kampus ada banyak pemimpin-pemimpin yang sedang dibentuk. Bayangkan kalau kita bisa jangkau mereka, maka Indonesia akan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Amin ya. Oke ya. Nah, izinkan kami memperkenalkan apa itu Kai Alpha. Nah, Kai Alpha itu diambil dari 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini dalam 2 Korintus 5 ayat 28. Apa arti nama Kai Alpha? Ini kalau teman-teman perhatikan ada yang di warna merah ya, utusan-utusan Kristus gitu ya. Nah, utusan-utusan Kristus atau dalam bahasa Yunani itu Kristau Apostoloi. Nah, diambil dari huruf awalnya ya, Kai, dan dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai X gitu ya. X gitu ya. Lalu Alpha itu A. Jadi kalau teman-teman nanti mengenal Kai Alpha itu cuma X gitu ya. Dan ini kita ada gerakannya gitu ya, supaya teman-teman memudahkan nih untuk mengingat ya. Oke. Kai Alpha adalah kegerakan mahasiswa yang memultiplikasi murid, menjangkau yang terhilang, mengubah kampus, tempat kerja, dan dunia. Boleh kita berdiri bersama-sama? Kita akan mengikuti gerakannya, dan ini ada gerakannya. Silakan. Oke, baik. Oke, Kai Alpha. Oke, kita ulang sama-sama ya. Kai Alpha adalah kegerakan mahasiswa yang memultiplikasi murid, yang menjangkau yang terhilang, mengubah kampus, tempat kerja, dan dunia. Oke, kita ulang ya, kita ulang ya kawan-kawan. Oke, nanti ini jadi kuis ini. Oke, 1, 2, 3. Kai Alpha adalah kegerakan mahasiswa yang memultiplikasi murid, menjangkau yang terhilang, mengubah kampus, tempat kerja, dan dunia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Fokusnya apa? Pemuritan dan penginjilan, begitu ya. Nah, visinya adalah untuk melihat pelayanan kampus yang berbasis gereja setempat di sekeliling Indonesia. Jadi Kai Alpha tidak berdiri sendiri. Maksudnya Kai Alpha tidak melakukannya sendiri, tapi Kai Alpha memobilisasi gereja-gereja yang punya kerinduan untuk menjangkau mahasiswa, dan melalui gereja-gereja nanti Kai Alpha akan memperlengkapi supaya tahu bagaimana kita menjangkau mereka, lalu dengan bagaimana strategi-strateginya yang akan kita lakukan begitu ya. Siap? Siap? Oke, siap ya. Nah, teman-teman, ini total koneksi yang total koneksi Kai Alpha di Indonesia sampai hari ini gitu ya. 213 pelayanan kampus di bawah gereja setempat. Jadi Kai Alpha itu terkoneksi dengan gereja-gereja, dan gereja-gereja ini yang melayani mahasiswa gitu ya. Dan Kai Alpha menjadi agen untuk melatih mereka, untuk melatih gereja-gereja yang punya kerinduan untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah, tujuan Kai Alpha Indonesia diadakan untuk memberdayakan gereja setempat untuk menjangkau ladang misi yang strategis, kampus, universitas, dan perguruan tinggi. Nah,
Misinya, ya, misi Alpha adalah kegerakan mahasiswa yang memultikasi murid, menjangkau yang terhilang, mengubah kampus, tempat kerja, dan dunia. Kalau teman-teman mungkin tidak ada di kampus, teman-teman bisa menjangkau teman-teman yang ada di SMA teman-teman kalian, gitu ya. Kalau teman-teman bekerja, teman-teman bisa jangkau teman-teman yang ada kalian bekerja, lalu teman-teman bisa jangkau teman-teman yang ada di sekitar tempat kalian bekerja, begitu. Jadi ini sangat menolong kita, dan kita akan melihat bahwa waktu kita memobilisasi mahasiswa, ya ini proses pelayanan kampusnya ya. Jadi gereja setempat memobilisasi mahasiswa, lalu mahasiswa dibawa untuk juga menjangkau kampus, dan waktu mereka menjangkau kampus, mereka akan mengasimilasi mahasiswa ke dalam komunitas-komunitas kelompok sel, gitu ya, di dalam kelompok-kelompok KKA, begitu ya. Nah setelah itu, lalu mereka akan dibawa menjadi jemaat gereja di tempat saudara ada, gitu ya. Dan ini menjadi paradigma proses pelayanan kampus, dan ini yang kita akan lakukan ya. Jadi penjangkauan, dan kita akan memuridkan mereka, lalu kita akan asimilasi ke gereja lokal. Jadi kira-kira manfaatnya buat siapa? Gereja lokal, gitu ya. Manfaatnya buat siapa? Gereja lokal. Siapa di sini yang bergereja di gereja lokal? Kita semua ya. Gereja masing-masing tempat kita ada, di mana kita berada, kerinduan kita ada banyak yang kita bisa jangkau, lalu kita bawa kepada gereja, gitu, dan mereka menjadi murid-murid Tuhan, gitu. Oke? Nah, ini strateginya pemuridannya. Kita akan menjangkau anak-anak muda ya di usia 18 sampai 25 tahun dengan 3 prioritas: real devotion, komitmen untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan; real community, mereka punya komitmen untuk komunitas; real mission, punya komitmen untuk misi; dan setiap murid perlu punya hati untuk menghasilkan cucu-cucu rohani, gitu ya. Dan di dalam Markus 1 ayat 16 sampai 18, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, yang melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lihat, Yesus juga bergerak untuk menjangkau dan memuridkan, ya. Dan Yesus tidak melakukannya sendiri, tapi Yesus memuridkan, dan orang-orang yang dia muridkan dibawa kepada masyarakat, kepada kelompok, untuk mereka juga menjangkau dan memuridkan, gitu ya. Jadi saya percaya kalau kita semua bergerak menjangkau dan memuridkan, akan ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus, dan itu dampaknya kepada gereja lokal di mana teman-teman ada. Oke? Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Yang rindu gerejanya akan semakin banyak dipenuhi orang-orang muda, boleh angkat tangan? Wow, ya. Kerinduan kita tidak akan pernah terrealisasi kalau kita tidak punya hati untuk menjangkau, ya. Oke? Kerinduan kita hanya sebagai mimpi, angan-angan di siang bolong, kalau kita tidak punya hati menjangkau. Karena kita perlu menjangkau dan memuridkan, gitu ya. Oke? Nah, baik, izinkan saya share sedikit ya. Ini supaya nanti teman-teman bisa, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, begitu ya. Oke, boleh foto yang satu. Oke, jadi tempat kami melayani di Surabaya, kami melayani memulai tidak membuat gereja, tidak membuat mereka ada di dalam ibadah. Oke, nah teman-teman tahu ini tempatnya apa? Ini tempatnya bukan di tempat yang tertutup, begitu ya. Kita gunakan tempat yang ada di kota-kota sudut-sudut Surabaya, begitu ya. Dan ini kita lakukan ada di salah satu taman di kota Surabaya, ya. Kalau teman-teman yang pernah ke Surabaya atau pernah tinggal di kota Surabaya, ini namanya Taman Intan. Ini di salah satu spot di Taman Intan, gitu ya. Dan di Taman Intan ini kita mulai itu dengan 3 mahasiswa. Oke? Kami merintis gereja, usia gereja kami 2 tahun. Kami merintis gereja, usia gereja kami 2 tahun, dan kami tidak memulai dengan ibadah. Kami memulai dengan KKA.
dengan kelompok kecil, jumlah mahasiswanya itu cuma 3 mahasiswa. Ya, dari orang-orang yang kita jangkau, kita koneksi, lalu dari mereka kita mulai buat komunitas, dan komunitasnya itu di Taman Intan karena belum ada tempat untuk ibadah. Oke? Ya. Jadi teman-teman perlu melihat begini ya. Tidak memulai dengan cara yang besar, tidak memulai dengan cara yang dengan sesuatu yang pengen jumlah banyak, tapi mulailah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau mulai dengan hati yang mengasihi Tuhan kepada jiwa-jiwa, maka dampaknya itu pasti kepada gereja di tempat teman-teman ada. Nah, teman-teman lihat ya, ini dari jumlah 3, lalu mereka menjangkau sesamanya mahasiswa. Mereka menjangkau sesamanya komunitas mahasiswa. Dan teman-teman, waktu mereka datang terbuka di Taman Intan ini, mereka menjadi apa adanya, menjadi dirinya mereka sendiri. Dan tidak dikamuflase, mereka berani menceritakan apa saja yang menjadi dirinya sendiri. Ya, dan dari jumlah ini dari jumlah 3 lalu bertambah, Tuhan percayakan bertambah. Lalu pada akhirnya kami memulai ibadah. Ya, ini kalau teman-teman lihat, ini semua karena kemurahan Tuhan. Boleh di foto yang berikutnya. Oke. Dan ini yang sekarang Tuhan kerjakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang baik, ya. Nah, sekarang kehadiran ibadah kita itu 45-50 orang. Dan ini mayoritas adalah orang-orang mahasiswa. Dimulai dari berapa? Dalam kurun 2 tahun Tuhan percayakan jiwa-jiwa kepada gerejanya. Dan itu dimulai dari hati yang rindu, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Kira-kira sulit? Enggak sulit. Yang sulit kalau teman-teman cuma berpikir saja, tapi tidak memulai. Itu yang sulit. Dan itu tidak akan pernah terlihat hasilnya. Karena teman-teman cuma, susah ya, sulit ya, bagaimana mungkin, aku kan belum bisa membaca. Itu kan cerita dongeng gitu ya. Tapi kalau teman-teman percaya bahwa Yesus menyertai teman-teman, maka akan ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada teman-teman. Amin. Coba colek kanan kiri. Kamu penuai jiwa. Wah, kamu penuai jiwa ya. Kamu penuai jiwa ya. Jadi bukan penonton ya, bukan penonton. Teman-teman bukan penonton, tapi penuai jiwa. Oke? Semangat teman-teman ya. Dan kita nanti akan belajar di simple strateginya. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka ya. Nanti rekan saya akan melanjutkannya. Oke? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saya percaya sepanjang hari ini teman-teman akan dibakar untuk menjangkau jiwa ya. Dan menjangkau jiwa itu hatinya Tuhan ya. Karena Tuhan waktu Tuhan sebelum naik surga, pergilah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Tugasnya siapa? Kita semua. Oke? Coba bilang, menjangkau jiwa dan memuridkan itu tugas saya. Coba bilang, 1, 2, 3. Menjangkau jiwa dan memuridkan itu tugas saya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkati. Silakan rekan saya akan melanjutkan.